平安，大家好。 Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Perkenalkan, nama saya Kak Silvi. Dan saya Kak Yanti. Mari, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Silvi, tanggal 1 Februari kemarin kita baru ngerayain tahun baru Imlek loh. Adik-adik, di sini ada nggak yang ngerayain juga? Ayo, kalau yang ada, lambaikan tangannya. Oh iya. Ada ya. Oh, kongsi facai semuanya ya. Kak, kongsi paca itu artinya tahu nggak? Gak tahu. Artinya selamat berbahagia dan kaya raya. Tapi hidup kita ini bukan untuk mengejar kekayaan, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, jadi kita bisa katakan Sinenhao, artinya semoga tahun baru baik. Yuk Kak Silvi dan adik semua, kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Sinenhao. Nah, adik-adik jangan lupa kita mau berterima kasih pada Tuhan Yesus karena Dia sungguh amat baik dalam hidup kita dan keluarga kita. Mari dengan semangat dan sukacita kita nyanyikan pujian lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari, dapat melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh Tuhan Yesus真好，kasih sangat 美好，永不止直到永远。我主耶稣真好，我主耶稣真好，他是真正美好，永不止直到永远。我主耶稣真好。Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk kita berdoa yuk adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan sudah memberikan kami semua kesehatan, sehingga kami boleh kebaktian walaupun masih di rumah. Kami juga mohon Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selama bulan Februari ini kita akan belajar karakter bersahabat.
Siapa yang sini punya sahabat? Kak Silvi punya sahabat nggak? Punya dong. Saya kalau punya sahabat, saya suka cerita-cerita loh sama teman-teman. Masa? Bener. Jadi dalam keadaan suka maupun keadaan duka, kita bisa saling cerita. Oh gitu ya? Iya. Kak Yanti punya sahabat nggak? Oh, punya dong, pasti tuh. Betul, Kak. Semua orang senang memiliki sahabat. Dan kita semua anak-anak Tuhan punya sahabat yang sangat baik. Tahu nggak siapa? Tahu? Tahu nggak adik-adik semua? Tahu. Siapa sahabatnya? Tuhan Yesus. Mari nyanyikan lagu ini. Ada sahabatku yang setia. Yesus adalah sahabat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat kita sekarang bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lagi namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, walaupun kita ini berbeda suku, ada yang dari Jawa, Sunda, Batak, keturunan Tionghoa, Manado, dan masih banyak lagi. Tapi kita semua ini sudah dipersatukan oleh Tuhan Yesus dalam keluarga besar Allah. Betul banget Kak Silvi. Kita semua sahabat di dalam Tuhan Yesus. Seperti lagu ini Kak. Dalam Yesus kita bersaudara. Yuk semuanya, adik-adik semua juga bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Semuanya kita gandengan tangan ya di rumah ya. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. 主里面，我们是一家人。Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Woman sejarah在主里面，我们在主里面，我们是一家人，从今生活到永远，在主里面，我们是一家人。Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi Yesus Cinta Saya. I want 主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经告诉我， Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Senjing kau suwo. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur kita bisa kembali beribadah dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mengerti dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini temanya adalah Yesus sahabat yang baik. Ya, Ibu akan bacakan dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, tetapi Ibu akan bacakan sebagian dari ayat ini. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama, masjullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Adik-adik, kita mau melihat sebuah cerita, ya, di mana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa, ya. Tetapi dia pada saat dia mau menolong orang, ya, tidak semua orang suka sama dia, ya. Banyak orang yang senang sayang kepada Tuhan Yesus karena kasihnya kepada orang banyak, orang yang membutuhkan. Tetapi banyak juga yang gak suka, iri, ya, karena Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, apalagi seperti orang-orang yang petenung-petenung, ya, yang biasanya orang cari petenung ini untuk mendapatkan duit, ya. Kalau misalnya mau dibantu, ditolong, dia harus dikasih duit. Nah, ketika Tuhan Yesus muncul, ya, Tuhan Yesus dengan kuasanya menyembuhkan orang banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak minta apa-apa, ya. Tuhan hanya mau menunjukkan kuasa Allah bekerja di dalamnya, ya, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan tidak lagi mencari petenung-petenung itu, sehingga banyak orang yang benci kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar seorang teman, ya, dari Tuhan Yesus, seorang sahabat dari Tuhan Yesus namanya Lazarus.
Nah, kita lihat suatu ketika ya, Tuhan Yesus sedang berada di Yerusalem. Hampir saja orang-orang di sana mau timpukin Tuhan Yesus dengan batu. Kenapa? Karena orang yang gak suka dengan Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, ya, tidak suka Tuhan Yesus menyembuhkan orang banyak, orang sakit, ya, tidak suka mendengarkan pengajaran Tuhan, dia benci sehingga dia mau timpuk Tuhan Yesus dengan batu. Sehingga Tuhan Yesus harus pergi dan murid-muridnya dia harus pergi meninggalkan daerah itu. Kemudian mereka pergi ya dari Yerusalem. Nah, pada saat Tuhan Yesus sudah pergi dari sana, kemudian mereka mendapat kabar ya. Tuhan Yesus sama teman-teman dan murid-muridnya mendapat kabar bahwa ada satu sahabat Tuhan Yesus ya, yaitu namanya Lazarus yang tinggal di Betani ya. Kebetulan Betani itu dekat dengan Yerusalem, itu sakit keras. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus merasa sangat sedih ya. Dia merasa aduh, sahabat saya nih Lazarus sedang sakit keras. Saya harus datang. Saya harus menjenguk dia. Nah, pada saat Tuhan Yesus mau pergi ya, ada satu muridnya memperingati Tuhan Yesus. Jangan, karena apa? Karena Lazarus itu tinggalnya di Betani ya, dekat dengan Yerusalem, di mana orang-orang banyak gak suka sama Tuhan Yesus dan mau melempari Tuhan Yesus dengan batu ya. Tapi karena kasihnya Tuhan Yesus kepada Lazarus, sehingga Tuhan Yesus bilang, tidak apa-apa, saya tidak takut, saya mau datang menjumpai Lazarus ya. Tetap Tuhan Yesus mau datang karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang penolong kepada orang yang membutuhkan. Dia tahu bahwa Lazarus membutuhkan dia. Nah, meskipun bahaya, Tuhan Yesus tetap pergi. Ia mau menyatakan kepada Lazarus bahwa dia adalah sahabat yang penuh kasih. Akhirnya Yesus pergi ke Betani ya. Pada saat sudah mau dekat dengan Betani ya, dekat di mana Lazarus tinggal, banyak orang memberitahukan kepada saudara-saudara Lazarus, Tuhan Yesus datang ya. Nah, pada saat itu ada saudaranya Lazarus, yaitu Maria dan Marta. Nah, Maria dan Marta itu adalah saudaranya Lazarus dan mereka juga dekat dengan Tuhan Yesus. Langsung Maria berlari menjumpai Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus udah mau dekat nih dengan rumahnya, tapi Maria lari menjumpai Tuhan Yesus, menyambut Yesus dan sambil menangis dia cerita bahwa Lazarus sudah meninggal 4 hari yang lalu. Wah, dia cerita dengan sangat sedih dan banyak orang juga ikutin Maria lari ya, lalu menangis ya, karena dia tahu bahwa orang terdekatnya sudah tidak ada, sudah meninggal ya. Kita tahu bagaimana rasanya kalau adik-adik punya orang dekat ya, sahabat dekat, anggota keluarga, papa atau mama jika meninggal, gimana ya, sudah tidak ada lagi bersama dengan kita, pasti kita sangat sedih. Sama seperti Maria, begitu sedihnya dia sehingga dia menangis di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan Yesus. Dia katakan, bahkan dia bilang, Tuhan, seandainya Tuhan Yesus gak terlambat ya, dia masih sakit keras, Tuhan Yesus sudah datang nih, pasti dia tidak meninggal ya. Terus Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir, di mana dia kamu baringkan. Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu kepada Lazarus ya. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus mau lakukan. Lalu Tuhan Yesus bilang, bawa saya ke kubur tempat di mana Lazarus dibaringkan. Lalu Maria dan orang-orang banyak ya, dan Marta pergi ke kuburnya Lazarus, mengajak Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Tuhan Yesus sudah sampai, tiba di depan kubur Lazarus, Tuhan Yesus apa yang dilakukan?
Tuhan Yesus berkuasa, betul, tetapi dia berdoa, ya. Inilah satu contoh yang sangat baik, teladan dari Tuhan Yesus, dia pun berdoa. Makanya kalau kita perlu sesuatu, kita perlu berdoa. Adik-adik perlu berdoa, ya. Pada saat kita perlu bantuan, perlu pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus pun tidak segan-segan berdoa kepada Bapa di sorga. Dia berdoa, dia mengatakan kepada di depan kubur itu, dia katakan kepada Lazarus, Lazarus marilah keluar. Maka pada saat Tuhan Yesus selesai mengatakan hal itu, keluarlah Lazarus dari dalam kubur yang masih berbalut kain kafan. Wow, ya, kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari yang lalu. Ya, kita melihat kuasa Tuhan begitu besar sehingga orang-orang di sana takjub, kaget, ya. Wah, kagetnya itu mereka sambil memuji Tuhan, ya, mereka bersukacita. Apalagi Maria dan Marta yang sangat sedih, mereka bersukacita. Hati mereka yang sedih itu sudah dibalut oleh kasih Tuhan. Karena apa? Karena Lazarus yang sudah mati bangkit kembali. Ya, nah kita lihat Yesus yang penuh kuasa, dia tidak sombong. Sekalipun Tuhan Yesus berkuasa atas maut, ya, berkuasa atas orang-orang sakit, berkuasa atas orang-orang cacat, ya, dia tidak sombong. Dia tetap punya kerendahan hati, mau mengasihi Lazarus, ya. Kita bersyukur, kita belajar dari Tuhan Yesus, ya. Sekalipun Tuhan Yesus berkuasa, dia tidak sombong. Nah, kita belajar kita tidak boleh menjadi sombong, ya, karena semua yang kita punya adalah berasal dari Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar bagaimana dengan kuasa Tuhan, Tuhan Yesus tetap rendah hati, ya. Dia tetap punya hati yang mengasihi orang-orang yang membutuhkan, sehingga Tuhan Yesus mau menjadi sahabat yang baik dan penolong bagi orang lain. Kita juga mau belajar adik-adik, ya, bagaimana kita menjadi seorang sahabat bagi orang lain, ya. Jangan kita menuntut, mana gua nggak ada temen gua mana, tapi saya sendiri, kita sendiri tidak mau menjadi sahabat. Kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, ya. Misalnya contoh teman kamu, bagi teman-teman adik-adik yang sudah sekolah, ya. Nah, kalau yang sudah sekolah kan pasti punya teman. Kita tahu, wah ini teman kita nih, ya. Ternyata kita dapat kabar dia sakit. Gimana? Kita mau datang, ya. Kita mau jenguk, kita mau tahu kabarnya. Atau misalnya kita punya saudara yang sakit, ya, seumuran sama kita misalnya. Lalu kita bilang, mami, papa, ayo kita jenguk dia. Ya, kita mau belajar punya hati yang mengasihi seperti Tuhan Yesus, ya. Tetapi dalam keadaan saat ini mungkin memang tidak memungkinkan untuk kita pergi-pergi, ya, karena kasus virusnya semakin menyebar. Kita mau tetap menyatakan kasih kita dengan cara apa? Mungkin kita tanya kabarnya, kita SMS, kita doakan, ya, teman kita supaya mereka pun tahu sekalipun mereka sedang sakit ada yang memperhatikan. Mari kita belajar menjadi seorang sahabat bagi teman-teman kita seperti Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi orang banyak, ya. Sebelum kita menutup, mari kita mendengarkan ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang mengasihi orang banyak, yang mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Tolong kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami mau menyatakan kasih Tuhan lewat kehidupan kami yang masih kecil ini. Kami mau belajar, setidaknya kami mau mendoakan orang-orang yang
sedang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang kami tahu mereka sedang susah hati, biarlah kami bawa mereka ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan yang masih kecil, tetapi kami mau belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami, berkatilah mama, papa yang sedang berusaha di dalam menjaga, mendidik, membesarkan kami, dan juga mereka yang sedang mencari nafkah untuk kami. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah, berkati dengan kesehatan yang berlimpah, dan Tuhan berkati juga keluarga kami satu persatu. Jauhkanlah dari segala macam virus dan bakteri dari tubuh kami, beri kesehatan selalu, dan Tuhan tolong kami di dalam masa-masa ini Tuhan yang sulit ini Tuhan. Kami tahu kasus COVID semakin meninggi. Tuhan tolong kami untuk kami juga tetap menjaga kesehatan kami juga tetap terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk kami juga terus bisa dijaga, disertai oleh Tuhan sehingga terbebas dari virus ini Tuhan. Tuhan tolong jaga juga untuk orang-orang, anak-anak Tuhan yang mungkin terkena virus ini. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berkati mereka di dalam masa pemulihan, berkati segala macam jenis obat dokter yang sedang mereka jalani, bila mereka boleh segera pulih kembali dan mereka bisa kembali melayani Tuhan. Tuhan Yesus, masa depan yang kami tidak tahu kami serahkan kepada tangan Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini kami masih bisa beribadah online, kami masih bisa bersekutu bersama dengan saudara seiman walaupun lewat online, tetapi kami percaya kuasa Tuhan tetap ada di dalam pujian, kuasa Tuhan tetap ada di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekeningnya ada di bawah ini. Tentu minta tolong papa dan mamanya ya. Atau bisa juga dikumpulkan di amplop ya. Nah, setelah kalian pergi ke GKK, ke sekolah minggu, berikan kepada guru sekolah minggu kalian masing-masing untuk diserahkan kepada gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Teruslah ingat kalau kita punya sahabat yang sangat baik, yaitu Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan pujian lagi. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia,
tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk adik-adik, kita mau berdoa persembahan. Sekarang kita akan doa penutup ya. Kita berdoa, lipatkan tangan, tutup mata. Bapa, kami bersyukur Tuhan jika saat ini kami masih diberkati oleh Tuhan melalui pekerjaan baik Papa dan Mama, sehingga kami dapat memberikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih juga jika kami juga bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya, semua juga karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kami semua kesehatan sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah ini sungguh berarti bagi kami, bukan hanya melalui ibadah biasa, tapi juga menjadikan kami terus cinta kepada Tuhan Yesus. Terus ingat kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesuslah penolong hidup kami. Di dalam keadaan susah maupun senang, di keadaan sedih, walaupun tertawa, kami juga mau selalu ingat kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di Indonesia ini, Tuhan juga yang memimpin pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, biarlah mereka menjalani pemerintahan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami, biar Tuhan juga yang memberkati dan melindungi kami, menjaga kami senantiasa. Di dalam memasuki tahun baru ini, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, tapi kami percaya dalam bersama Tuhan kami dapat mengatasi segala sesuatu, apapun itu juga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat dan tetap sukacita. Sampai bertemu di minggu depan. 주 예수 주부님은 짜이짜이.